Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Teman-teman yang kami hormati, sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan di episode kedua ini dengan materi kreativitas dan inovasi, ya. Teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai contoh laporan laba rugi, ya, di mana laporan laba rugi kita tadi kita sudah membahas mengenai anggaran, ya, laba setelah pajak 21 juta, kemudian realisasinya 30 juta 100.000, maka pencapaiannya 25%, realisasi analisis trennya, ya, realisasi dibagi anggarannya ini 143%, sehingga terjadi kenaikan 43%. Nah, ini dinilai secara umum adalah baik, ya, berarti sukses gitu, ya. Nah, analisis kinerja sukses bisnis. Realisasi penjualan 20% di atas anggaran penjualan, kinerja baik atau sukses. Realisasi laba kotor 25% di atas anggaran laba kotor, kinerja baik atau sukses. Realisasi laba operasi 25% di atas anggaran, maka dikatakan juga baik atau sukses. Realisasi laba setelah pajak 43% di atas anggaran, yaitu anggaran laba setelah pajak, maka kinerja baik atau sukses. Realisasi operating profit margin, yaitu laba dibagi penjualan 43%, laba operasi di atas anggaran operating profit margin 30%, sehingga kinerja baik, kita katakan sukses, ya. Jadi realisasi net profit margin, laba bersih setelah pajak 43% di atas anggaran net profit margin 21%, kesimpulannya kinerja baik atau sukses. Jadi cara menganalisis kinerja sukses bisnisnya dengan menggunakan laporan keuangan adalah salah satunya dengan menggunakan laporan laba rugi, yaitu kita membandingkan antara realisasi dengan anggarannya. Kalau realisasi melampaui anggaran atau target, maka dikatakan sukses. Nah, ini contoh ini kalau kita hubungkan dengan ilmu kreativitas inovasi, tidak lepas daripada produk yang dijual oleh perusahaan yang semakin berkualitas, kemudian konsumen semakin puas, maka penjualan jadi meningkat, laba perusahaan juga menjadi meningkat, ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah PT Salimah Jaya pada tahun 2020 dikatakan sukses dalam menjalankan bisnisnya karena realisasi laba lebih tinggi daripada anggaran labanya. Ini kalau contoh untuk neracanya, ya, teman-teman. Ini neraca, di sini total asetnya 4 juta, total liabilitasnya adalah total, ya. Di sini total utang lancar, ada utang jangka panjang. Ini totalnya nanti utang total liabilitas, ya. Kemudian ada modal saham, sehingga total ekuitas pemegang saham sekian 3575.000, kemudian total liabilitas dan ekuitas pemegang saham 4 juta. Jadi sebelah debit kiri harus sama dengan sebelah kanan. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam diagram, nih asetnya 4 miliar, ya, tadi dalam ribuan, kemudian mempunyai liabilitas 0,425 miliar, maka modal pemegang saham atau kekayaan pemilik adalah 3,57 miliar. Ini gambaran daripada neraca, ya, posisi di tanggal 31 Desember 2020. Teman-teman, kita lanjutkan keempat, kinerja bisnis menurut konsep sustainability balance scorecard. Ya, tadi sudah kita bahas ada 7, ya, dan 7 perspektif. Misalnya ini perspektif keuangan, laba mencapai target atau anggarannya sehingga varian positif, ini menjadi bagus, ya. Perspektif pelanggan, ini bisa diukur dengan pelanggannya puas, dengan indeks kepuasan pelanggan yang tinggi, ya, dari 5 misalnya 4,8. Kemudian perspektif proses bisnis internal, produk berkualitas tinggi, komplainnya rendah, ya. Yang keempat, perspektif inovasi dan pembelajaran, selalu ada produk baru, cara kerja baru, metode baru dalam penjualan. Nah, ini adalah yang nomor 4, ini nanti sasaran daripada ilmu kreativitas dan inovasi yang akan melahirkan produk-produk layannya yang lebih baik dan lebih baik. Kemudian yang kelima, perspektif sosial, ini sudah mengembangkan teori konsep yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
Perspektif sosial ini terkait dengan sumber daya manusia ya. Sumbangan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perusahaan atau organisasi di dalam ataupun di luar. Kemudian yang keenam, perspektif lingkungan, partisipasi dalam pengurangan polusi, penghijauan, kesehatan dan sebagainya. Ini adalah masalah lingkungan ya. Kemudian yang ketujuh, masalah ketuhanan, ini disesuaikan dengan agama masing-masing dari sumber daya manusia yang mendukung organisasi dan bisnis kita. Dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya dalam bentuk ibadah, ada ibadah langsung dan tidak langsung ya. Nah, ini di sini diberikan beberapa contoh ya, faktor kunci suksesnya untuk mendukung bertujuh perspektif dalam balance scorecard ya. Sasaran pembelajaran dan inovasi adalah sumber daya manusia ya. Nah, di sini diberikan beberapa faktor kunci sukses. Keberhasilan perspektif pembelajaran dan inovasi biasanya diukur dengan kenaikan laba per karyawan setelah ada inovasi. Nah, tujuan daripada inovasi adalah untuk meningkatkan laba. Nah, laba ini bisa diukur laba per karyawan. Sebelum ada inovasi berapa laba per karyawan, setelah ada inovasi berapa laba per karyawan. Kalau terjadi peningkatan maka dikatakan sukses gitu ya, berhasil ya. Nah, ini perspektif pembelajaran inovasi ini sangat-sangat penting yang terkait dengan ilmu kreativitas dan inovasi. Kemudian proses bisnis internal ini sasarannya untuk masalah produk dan layanan ya. Diharapkan produk dan layanannya itu menjadi lebih baik. Faktor kunci sukses perspektif proses bisnis internal adalah kualitas ya, kualitas produk dan layanannya semakin baik, kesesuaian dengan standar teknis dan harapan konsumen. Barang cacatnya rendah gitu ya, ketepatan pengiriman itu tidak terlambat ya. Efisiensi waktu siklus dalam menghasilkan produk itu lebih tinggi dari proses waktu yang digunakan untuk menambah nilai bagi konsumen. Kemudian efisiensi biaya produksi, efisiensi yang semakin tinggi ya, sehingga biaya semakin murah. Kemudian perspektif pelanggan, ini fokusnya adalah pelanggan kita, supaya pelanggan kita itu puas dengan produk dan layanan dari kita, sehingga mereka akan menjadi customer, pelanggan yang loyal ya, loyal sehingga mereka tetap membeli produk kita, bahkan menjadi marketer perusahaan kita. Faktor kunci sukses perspektif pelanggan misalnya kepuasan pelanggan ya. Yang kedua, jumlah pelanggan yang semakin bertambah ya, misalnya tahun ini mempunyai 1000 pelanggan, tahun depan atau tahun berikutnya menjadi 2000, tahun berikutnya menjadi 3000. Nah, itu pelanggannya semakin bertambah. Kemudian jumlah komplain yang semakin berkurang. Kalau komplainnya rendah maka tanda bahwa mereka puas dengan produk dan layanan perusahaan. Kemudian pelanggan yang memesan di depan booking order. Nah, ini kalau sudah ada pemesanan itu tandanya mereka itu puas dengan produk dan layanan perusahaan. Kemudian perspektif keuangan, ini fokusnya pada laporan keuangan ya. Tadi sudah kita bahas, ada laporan laba rugi, neraca, cash flow. Faktor kunci sukses perspektif keuangan ini adalah satu, misalnya pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan penjualan ya, penjualan selalu naik positif, itu tandanya bagus ya. Kemudian dua, pertumbuhan laba atau profit, labanya semakin meningkat. Tiga, efisiensi biaya produksi dan operasi, biayanya semakin turun ya, efisiensinya semakin meningkat. Yang keempat, tingkat pengembalian investasi, return on investment, ini juga semakin tinggi, berarti bagus ya. 5, margin laba dibagi penjualan, ini juga kalau semakin tinggi akan semakin baik gitu ya. Nah, untuk sosial ini tadi sudah kita singgung, sasarannya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia. Nah, termasuk kita sekarang ini dalam rangka proses pembelajaran ini adalah untuk peningkatan kompetensi ya, peningkatan kualitas sumber daya insani, sumber daya manusia, termasuk Anda, saya, itu selalu meningkatkan kompetensinya. Faktor kunci sukses perspektif sosial adalah misalnya kenaikan bantuan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk modal usaha, kenaikan bantuan untuk pangan, sandang, papan dan sebagainya. Ini terkait dengan sumber daya manusia. Teman-teman, kemudian untuk lingkungan ya, lingkungan itu terkait dengan lingkungan alam ya. Lingkungan alam itu memerlukan ya bantuan, dan itu bagian dari ukuran kinerja perusahaan. Misalnya kalau terjadi polusi, kemudian terjadi erosi, kemudian
hutan semakin berkurang pohonnya. Nah, ini bisa sebagai sasaran objek untuk perspektif lingkungan. Faktor kunci sukses perspektif lingkungan diantara misalnya kenaikan bantuan untuk penanaman pohon, untuk mengatasi polusi, untuk kebersihan sungai, bantuan rumah ibadah, dan sebagainya. Ini juga bisa dikatakan sebagai faktor kunci sukses. Semakin tinggi bantuannya, ini akan semakin baik kinerjanya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah faktor ketuhanan. Ini sudah masuk ke religiusitas. Kita menyadari bahwa kita sebagai umat beragama, apapun agama kita, ini kita selalu tidak lepas dari ketuhanan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu nanti ada dampak kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, dalam organisasi, dalam bisnis apapun, kita seyogianya juga memasukkan faktor-faktor yang terkait dengan ketuhanan. Misalnya menjalankan ibadah sembahyang sholat bagi yang muslim, bagi non muslim ya berdoa misalnya ke gereja, kemudian malam hari juga bisa bangun untuk berdoa, itu juga bagian daripada pelaksanaan perintah Tuhan. Kemudian membayar zakat, membayar infak sedekah, sumbangan kontribusi kepada orang yang kurang mampu. Nah, itu juga bagian daripada perspektif ketuhanan. Kemudian melaksanakan puasa bagi yang muslim, kemudian menunaikan haji, umroh bagi muslim kemudian bayar infak sedekah dan sebagainya. Intinya adalah kita supaya sumber daya manusia dalam organisasi kita itu semakin beriman, semakin bertakwa, sebab dengan keimanan ketakwaan maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kehidupan kita dalam bisnis maupun dalam organisasi, dan bahkan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bisnis, rezeki yang tidak disangka-sangka itu bisa dari penjualan kita, kemudian dari proposal-proposal yang kita ajukan itu mudah diterima oleh apa yang kita tuju. Nah, itu bagian daripada rezeki yang tidak disangka-sangka, tetapi tetap kita melakukan usaha yang terbaik gitu ya. Baik teman-teman, saya kira ini di episode yang kedua ini kita sampai sini dulu. Silahkan teman-teman nanti membaca modulnya itu secara lengkap, dipahami dan kemudian dipraktekkan di dalam organisasi kita masing-masing, baik sebagai eksekutif maupun sebagai pebisnis ya. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, sekali lagi saya ingatkan, silahkan mendaftar di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Kami sampaikan enggak bosan-bosannya bahwa di website kami sudah ada lebih dari 200 judul e-book maupun e-modul. Silahkan dibaca, dipahami, dipraktekkan sesuai dengan prioritas Anda karena setiap dari kita mempunyai prioritas yang beda-beda, dan nanti ini insya Allah bisa meningkatkan kompetensi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan akhirnya dengan mempraktekkan ini insya Allah kemakmuran kita, kesejahteraan kita dari waktu-waktu dapat meningkat secara signifikan Saya selalu mendoakan ini saya tulis di bawah, khususnya bagi yang Anda sudah menjadi premium member, itu saya doakan penghasilan Anda akan meningkat paling tidaklah 10 juta per bulan, bahkan itu bisa lebih besar lagi dari jumlah ini. Coba bayangkan misalnya kalau Anda mengajukan proposal penjualan misalnya senilai 500 juta. Nah, kemudian Anda menerapkan ilmu-ilmu yang sudah ada di sini, misalnya salah satunya aja ilmu telesugesti itu kalau kita hubungkan dengan video yang sebelumnya itu, dengan telesugesti itu sangat memudahkan objek atau target yang kita tuju tadi itu untuk menerima proposal kita. Bayangkan kalau 500 juta kemudian diterima, Anda mempunyai keuntungan berapa dari 500 juta? Misalnya 10% aja itu udah 50 juta. Padahal untuk menjadi member di Salimati Jarah itu hanya perlu 150.000 satu tahun. Satu tahun cuma 150.000 per hari, hanya 400 perak. Itu bisa menghasilkan rezeki yang luar biasa. Makanya jangan dilewatkan kesempatan ini. Memang disitulah
Allah itu memberikan kesempatan kepada siapa saja, menunjuki, dan insya Allah kita di sini ya bersama-sama menimba ilmu. Saya pun juga begitu, dan insya Allah membawa keberkahan kita bersama. Ya, apabila video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda juga mendapatkan manfaat ilmu informasi ini, sehingga mereka juga meningkat kompetensinya, iman takwanya, kemakmurannya, kesejahteraannya bersama-sama kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.